Perkenalkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nutriana Rizkawati yang telah mengizinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang mengatasnamakan saya Muhammad Jira Saputra dan dia Meliana Nasution, Dike dan Ane Sajahwa. Langsung saja ke materi presentasi pertama saya. Ya, yang pertama adalah saya akan mempresentasikan bagian komunikasi kelompok. 7,1 analisis proses interaksi. Sebagian besar karya asli yang membahas komunikasi kelompok, hasil kecil berasal ilmu psikologi sosial. Pada bagian awal bab komunikasi, analisis proses interaksi yang memberikan pengaruh besar pada yang disampaikan orang dalam kelompok dan bagaimana pesan itu memengaruhi peran dan kepribadian kelompok. Robert Bellas menyusun teori mengenai analisis proses interaksi interaction process analysis yang saat ini sudah menjadi karya-karya klasik dengan menggunakan hasil-hasilnya selama bertahun-tahun. Sebagai fondasi, Bellas menyusun teori mengenai komunikasi kelompok kecil untuk menjelaskan mengenai jenis-jenis pesan yang saling dipertukarkan orang dalam kelompok, bagaimana pesan-pesan itu membentuk peran dan kepribadian anggota kelompok, dan bagaimana pesan tersebut memengaruhi karakter atau sifat kelompok secara keseluruhan. Melalui skema 7,1, Bellas menyatakan terdapat 12 jenis pesan dalam komunikasi kelompok yang dapat disederhanakan menjadi 4 kelompok, yaitu tindakan, positif, jawaban pertanyaan, dan tindakan negatif. Misalnya, memberikan informasi dipasangkan dengan meminta informasi, memberikan pendapat dipasangkan dengan meminta pendapat, dan memberikan saran dipasangkan dengan meminta saran. Menurut Bellas, analisis proses interaksi terdiri atas 6 kategori, yaitu yang pertama, jika masing-masing anggota kelompok tidak saling memberikan cukup informasi, maka kelompok bersangkutan akan mengalami masalah komunikasi. Yang kedua, jika masing-masing anggota kelompok tidak saling memberikan pendapat, maka kelompok bersangkutan akan mengalami masalah evaluasi, seperti lagu Hindia. Yang ketiga, jika masing-masing anggota kelompok tidak saling bertanya dan memberikan saran, maka kelompok akan mengalami masalah pengawasan. 4. Jika masing-masing anggota kelompok tidak bisa mencapai kesepakatan, maka mereka akan mendapatkan masalah keputusan. Yang kelima, jika tidak dapat cukup dramatisasi, maka akan muncul masalah ketegangan. Yang keenam, jika anggota kelompok tidak ramah dan bersahabat, maka akan terdapat masalah reintegrasi yang berarti kelompok itu tidak mampu membangun kembali suatu perasaan kita atau hubungan dengan kesatuan, cohesiveness dalam kelompok bersangkutan. Terus, yang kita dapat dengan mudah melihat bagaimana penerapan gagasan Bellas ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Anda adalah salah satu anggota kelompok yang tengah mengerjakan tugas penelitian dari dosen. Tugas kelompok adalah menentukan topik atau judul dan tema penelitian, melaksanakannya dan menyusun laporannya. Dan selanjutnya, kategori dramatisasi atau dramatizing berperan penting dalam teori ini. Dramatisasi berarti melepaskan ketegangan dengan cara menyampaikan cerita dan membagi pengalaman dengan orang lain. Cerita dan pengalaman tidak perlu selalu berhubungan dengan orang lain atau teman terdekat, tetapi pengalaman selalu berhubungan secara langsung dengan tugas kelompok bersangkutan. Kita telah mempelajari pada bab sebelumnya mengenai percakapan bahwa Ernest Borman menggunakan konsep dramatisasi ini dalam teori konvergensi simbolis. Teori Bellas ini mencakup dua kelompok atau dua kelas perilaku komunikasi umum. Pengelompokan ini ternyata memberikan pengaruh besar dalam kepustakaan komunikasi kelompok kecil. Dalam penyelidikan terhadap kepemimpinan, Bellas menemukan bahwa kelompok yang sama akan memiliki dua jenis pemimpin yang berbeda, yaitu pemimpin pekerjaan dan pemimpin sosio-emosional. Yang pertama, pemimpin pekerjaan, task leader. Ia adalah anggota kelompok yang memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai komentar anggota yang terkait dengan pekerjaan dan mengarahkan energi dan upaya bersama untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam contoh kelompok mahasiswa yang mengerjakan tugas penelitian, biasanya akan terdapat satu orang yang mengerjakan tugas penelitian. Biasanya akan terdapat satu orang yang rajin yang memberitahu anggota lainnya mengenai adanya rapat kelompok.
Ia memastikan semua orang hadir, mempersiapkan topik-topik yang perlu dibahas, mengambil inisiatif untuk memulai pekerjaan, misalnya seperti menghubungi orang-orang yang akan mengikuti rapat dan menghubungi orang-orang yang perlu ditanya terkait dengan tugas. Yang kedua, pemimpin socio-emosional. Socio-emotional leader. Hal yang tidak kalah penting ini adalah pemimpin sosio-emosional yang bekerja untuk memperbaiki hubungan dalam kelompok. Ia memfokuskan perhatiannya pada interaksi dalam sektor positif dan negatif, bagaimana yang terdapat dalam skema. Ia adalah orang yang memberikan perhatian pada hubungan dalam kelompok. Ia selalu memberikan semangat kepada anggota lainnya berupaya meredakan konflik dan ketegangan, memuji keberhasilan orang. Dan Bales juga memberikan sebuah pesan bagaimana persepsi terhadap posisi individu dalam kelompok merupakan fungsi dari 3 dimensi yang terdiri atas yang pertama, dominan versus penurut, yang kedua, bersahabat versus tidak bersahabat, dan yang ketiga, instrumental versus emosional. Dalam suatu kelompok, bagaimana seseorang dipandang oleh anggota kelompok lainnya sangat ditentukan oleh bagaimana ia mengombinasikan ketiga dimensi ini dalam dirinya dan diri mereka sendiri. Dalam komunikasinya, setiap perilaku anggota dapat ditempatkan di dalam ruang 3 dimensi. Ini posisi seorang tergantung pada kuadran di mana orang itu muncul, misalnya dominan, bersahabat, dan instrumental. Dan contoh-contoh beberapa arti dari dominan, bersahabat, dan instrumental. Yang pertama, jika cara berbicara Anda cenderung dominan, tidak bersahabat, dan emosional, maka Anda akan dipandang anggota lain sebagai orang yang jahat dan kasar. Dan yang kedua, jika cara berbicara Anda dominan, bersahabat, dan instrumental, maka Anda kemungkinan dihargai sebagai pemimpin pekerjaan yang suka menolong, helpful text leadership. Dan yang ketiga, jika Anda cenderung penurut, tidak bersahabat, dan emosional, maka Anda akan dipandang sebagai orang yang tidak cemberut dan membawa pengaruh negatif. Kan karena pengaruh negatif itu sangat dilihat sekali di zaman-zaman ini dan hanya melihat dari karakter-karakternya saja gitu. Dan yang karena 3 dimensi tersebut merupakan variabel, maka kita dapat memberikan nilai atau skor seperti skor tinggi, sedang, atau rendah pada setiap anggota. Dengan demikian, tipe atau jenis anggota kelompok dapat dikategorikan seperti ini. Maka hubungan dan jaringan yang terbentuk dapat dilihat. Semakin besar suatu kelompok, maka semakin besar kecenderungan terbentuknya kelompok-kelompok yang lebih kecil atau dalam kurung subkelompok dengan anggota yang memiliki nilai-nilai yang sama. Dan yang selanjutnya ke 7.2, lingkungan, sistem, dan konteks. Teori ini yang terdapat tradisi sibernetika memiliki kedudukan yang sangat penting untuk membantu kita memahami sifat-sifat kelompok secara sistematis. Walaupun beberapa teori yang berada dalam tradisi ini terkadang sangat bervariasi atau beragam, namun secara keseluruhan teori-teori sibernetika lebih besar dari proses interaksi. Kelompok mendapatkan masukan atau input dari luar, kemudian mengolah masukan ini sedemikian rupa dan menciptakan keluaran atau output atau efek yang mempengaruhi tidak saja kepada kelompok itu sendiri, tetapi juga kepada sistem yang lebih besar. Keempat teori tersebut adalah teori kelompok Bonafide, teori masukan proses, keluaran, analisis, interaksi, dan teori kelompok kerja antar budaya. Dan selanjutnya, teori kelompok terpercaya. Teori analisis proses interaksi yang dikemukakan Robert Bales yang telah kita bahas sebelumnya merupakan contoh teori yang memandang kelompok sekumpulan orang terisolasi yang tidak terpengaruh oleh dunia. Namun sebenarnya kelompok tidaklah dapat dipisahkan. Tetapi lingkungan luar yang lebih luas. Linda Putnam dan Cynthia Arnold melontarkan beberapa kritik dan omongan terhadap gagasan Robert Bales tersebut dengan mengemukakan teori yang disebut teori kelompok Bonafide. Bonafide Group Theory, atau dalam arti Bonafide berarti terpercaya. Dalam kurung Bonafide, suatu kelompok Bonafide adalah kelompok yang terbentuk secara alami. Dalam pengertian ini, semua kelompok adalah Bonafide karena semua kelompok adalah bagian dari sistem yang lebih besar, atau dalam kurung kecuali kelompok tiruan atau artifisial yang sengaja dibentuk di laboratorium. Dan daripada memikirkan kelompok Bonafide sebagai suatu jenis kelompok tertentu, maka pikirkan saja Bonafide sebagai suatu perspektif atau cara melihat pada semua kelompok.
Kelompok benefit memiliki dua karakteristik. Pertama, memiliki perbatasan yang dapat dilewati atau ditembus. Dan kedua, kelompok ini bersifat interdependen dengan lingkungannya, yang berarti kelompok bergantung pada lingkungannya atau sebaliknya. Sifat perbatasan yang dapat dilalui atau ditembus ini menjadi jelas ketika kita memperlihatkan kenyataan bahwa anggota suatu kelompok selalu menjadi bagian dari kelompok lainnya. Mereka akan membawa pengaruh yang dibawanya dari kelompok tertentu ke dalam kelompok lainnya. Sebenarnya, kita tidak dapat memisahkan anggota kelompok dari kelompok-kelompok lainnya. Dari mana mereka berasal? Terkadang peran-peran kelompok mengalami konflik, dan anggota kelompok harus mengatasi problem atau perbedaan antara apa yang seharusnya mereka lakukan dalam satu kelompok. Mau itu tentang argumen, tentang memikirkan isi pesan yang akan disampaikan kepada kelompok tersebut, dan versus apa yang diharapkan kelompok lain atas diri mereka. Lebih jauh, sebagai anggota suatu kelompok, orang jarang sekali mewakili dirinya sendiri, tetapi ia juga harus mewakili kepentingan orang lain. Kepentingan luar akan mempengaruhi apa yang akan dilakukan atau dilakukannya dalam kelompoknya. Juga anggota kelompok dapat berubah. Seseorang yang berada di luar kelompok suatu saat dapat pula menjadi anggota kelompok. Begitu pula sebaliknya. Karena setiap orang adalah anggota dari banyak kelompok, maka ia tidak akan pernah memiliki komitmen yang sama terhadap setiap kelompok. Dan tidak semua anggota kelompok memiliki loyalitas yang sama atau rasa memiliki yang rasa terhadap setiap kelompok. Dari sejumlah fungsi yang dimilikinya seperti menyelesaikan pekerjaan dan mengatasi politik internal, maka kelompok juga harus mengatur dan menyesuaikan pekerjaannya secara pencapaian atau history of accomplishment yang setengahnya berlangsung dalam sistem yang lebih besar, dan juga terhadap peluang dan hambatan institusional yang lebih besar pada suatu ketika kelompok merasa tengah berada dalam transisi, yaitu ketika terdapat kejelasan bagaimana suatu kelompok menghubungkan dirinya pada sejarah atau lembaga keadaan. Ini disebut dengan liminality, yaitu keadaan yang menciptakan perasaan ada tetapi dalam keadaan tergantung. Pada saat seperti ini, kelompok bekerja untuk mendefinisikan diri mereka terhadap konteks yang lebih besar. Dan ada beberapa tokoh yang akan mengemukakan, contohnya Stephen Littlejohn dan Katie Dominic merupakan riset yang tersebut metodologi permainan atau gaming metodologi. Untuk dapat melihat keadaan saling ketergantungan interdependen dari kelompok benefit, para peserta bagi berbagai kelompok profesional bidang investasi sengaja dikumpulkan selama beberapa hari untuk menyusun perencanaan investasi masa depan dan suatu lingkungan. Disimulasikan di mana mereka harus bekerja dengan kelompok lainnya. Bila dua atau lebih anggota bersama-sama mengatasi suatu masalah, maka muncul hambatan interpersonal obstacles. Hambatan mencakup kebutuhan untuk membuat gagasan atau ide dapat dipahami dengan jelas oleh anggota lain, kebutuhan untuk mengatasi konflik, kebutuhan untuk mengelola perbedaan, dan seterusnya. Dengan demikian, pada setiap kelompok, para anggotanya harus secara berserentak menangani hambatan tugas dan hambatan interpersonal. Jika perilaku kerja dan perilaku interpersonal ini dapat dipadukan atau diintegrasikan secara efektif, dan maka dapat menghasilkan efek gabungan, assembly effect, yaitu suatu hasil kerja anggota terbaik. Jadi misalnya suatu kelompok mempersiapkan rencana untuk berwisata keluar kota, dan mereka dapat memadukan perilaku kerja dan perilaku interpersonal mereka dengan baik, maka kegiatan atau acara yang dihasilkan haruslah memiliki kualitas lebih baik daripada jika hanya satu orang saja yang merencanakan kegiatan itu. Penghargaan kelompok atau group rewards bisa menjadi hal yang positif atau negatif. Hal ini berlaku untuk kerja interpersonal atau melakukan suatu tugas kelompok yang berhasil atau sukses dilakukan merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap pekerjaan atau tugas disebut dengan penghargaan kerja. Tax reward, jika tugas dapat diselesaikan dengan baik dan para anggota menikmatinya, maka kerja bersama di masa depan akan sangat mungkin dilakukan kembali. Namun jika tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik atau para anggota tidak dapat mengatasi perbedaan yang muncul, maka kerjasama bersama di masa depan akan sulit untuk dilakukan kembali. Oke, itu sekian dari saya untuk bagian M. Rizal Saputra, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Maaf jika ada kata-kata atau bahasa yang saya ucapkan salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah analisis interaksi. Menurut Fisher dan Hawes, komunikasi yang sebelumnya dikemukakan oleh Robert Bales itu kurang tepat dalam menggambarkan komunikasi kelompok.
Mereka mengajukan model komunikasi yang lebih menggambarkan komunikasi kelompok yang disebut dengan model proses interaksi, di mana memfokuskannya bukan kepada individunya tetapi kepada interaksinya. Interaksi dapat dilihat dari dua dimensi. Yang pertama ada dimensi isi dan dimensi hubungan, di mana dimensi isi ini adalah jawaban, sedangkan dimensi hubungan itu adalah cara menjawabnya. Nah, pada teori ini, Fisher itu lebih memfokuskan kepada dimensi isi. Fisher kemudian mengelompokkan pernyataan dari sebuah anggota kelompok dalam menanggapi suatu usulan. Pernyataan tersebut adalah pernyataan setuju dan tidak setuju. Fisher mengemukakan terdapat 4 tahapan sebelum suatu anggota kelompok mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, tahap orientasi, kedua tahap konflik, ketiga tahap kemunculan, yang keempat tahap penguatan. Yang pertama ada tahap orientasi. Tahap orientasi ini tindakan yang diambil adalah tindakan untuk mengenali sebuah masalah, lalu melakukan klarifikasi, lalu mengemukakan pendapat awal, di mana di tahap ini tuh arah dan pengertian tuh masih dipertanyakan. Yang kedua adalah tahap konflik. Pada tahap konflik ini lebih banyak ketidaksetujuan, di mana emosional itu akan digunakan para anggota kelompok. Jadi pada tahap konflik ini mulai terjadi di mana adanya pengelompokan, di mana pernyataan setuju dan tidak setuju akan dikeluarkan. Yang ketiga ada tahap kemunculan. Pada tahap kemunculan ini tanda-tanda adanya kerjasama mulai terlihat, di mana situasi yang tadinya memanas mulai mereda. Yang keempat ada tahap penguatan. Nah, pada tahap penguatan ini keputusan sudah mulai menguat. Anggota kelompok sudah mulai menyatu dan akhirnya keputusan pun akan segera terbentuk. Tahap-tahap dari keputusan itu adalah yang dimaksud dengan interaksi, di mana interaksi itu selalu berubah-ubah. Fisher mengemukakan bahwa satu ide itu tidak muncul pada satu waktu, tetapi butuh jeda untuk mendapatkan ide-ide lain. Selanjutnya adalah teori kelompok kerja antar budaya. Ozell tertarik pada kelompok yang memiliki anggota kelompok dari berbagai budaya yang berbeda. Ia ingin melihat bagaimana anggota kelompok yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda ini dapat membuat efektivitas dalam kerja kelompok. Kelompok-kelompok yang menjadi fokus Ozell adalah kelompok-kelompok yang memiliki keragaman budaya, antara lain adalah keanekaragaman, usia, etnik, jenis kelamin, ras, budaya di dalamnya, dan lain-lain. Perbedaan budaya itu terbagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, individualis kolektif. Yang kedua, ada pemahaman diri. Yang ketiga adalah masalah wajah. Anggota kelompok yang individualisme itu cenderung independen, di mana dia memperjuangkan tujuan diri dia untuk anggota kelompoknya. Sedangkan sebaliknya, yang kolektivisme ini dia lebih kepada tujuan dirinya untuk tujuan kelompok, bukan untuk dirinya dan kelompoknya, tetapi dirinya dan kelompoknya, seperti itu. Yang kedua ada pemahaman diri. Di pemahaman diri ini ada 2 tipe, yaitu independen dan interdependen. Pemahaman independen ini cenderung individualis, dan pemahaman interdependen ini adalah kolektif. Yang ketiga ada masalah wajah, di mana anggota kelompok melihat pengelolaan gambaran diri. Yang pertama itu wajah diri, wajah orang lain, dan wajah bersama. Suatu kelompok yang memiliki keragaman budaya akan memiliki anggota kelompok di mana anggota kelompoknya itu ingin terlihat selalu baik, atau terlihat sebagian baik, atau bahkan terlihat semuanya baik. Adanya perbedaan ini menuntut mereka untuk dapat berkomunikasi secara efektif, di mana komunikasi yang secara efektif di mana komunikasi efektif yang melibatkan banyak budaya di dalamnya itu sulit untuk mendapatkan komunikasi yang efektif. Anggota kelompok bersifat kerjasama itu mungkin aja di dalamnya itu terdapat status yang sama. Berarti di dalam anggota kelompok yang memiliki berbagai macam anggota di dalamnya, jika mereka bisa menyelesaikan konflik dengan baik, pasti
komunikasi yang berjalan itu efektif. Kenapa? Karena komunikasi yang efektif itu menggambarkan suatu anggota kelompok itu dapat menerima pesan dari anggota-anggota lain, dapat menerima masukan dari kelompok-kelompok lain. Jika suatu anggota kelompok itu tidak dapat berkomunikasi dengan baik, tidak dapat menyelesaikan konflik juga dengan baik, itu pasti kelompok tersebut itu komunikasinya kurang efektif. Mereka tidak bisa tidak bisa menyelesaikan konflik. Jadi, jika suatu anggota kelompok yang di dalamnya memiliki perbedaan budaya dapat menyelesaikan konflik dengan baik, pasti di dalamnya ada kerjasama yang efektif. Ada kerjasama yang baik dan komunikasi yang berjalan juga efektif. Nah, dengan menggunakan model komunikasi masukan proses keluaran ini, Oza mengemukakan bahwa komunikasi efektif itu menunjukkan bahwa kualitas komunikasi yang baik itu akan menghasilkan komunikasi yang efektif. Oza percaya jika dalam suatu kelompok itu terdapat berbagai macam budaya di dalamnya dan dia dapat mengerjakan tugas dengan baik, maka komunikasi yang terjadi adalah komunikasi yang efektif. Yang ketiga yaitu perspektif struktural atau structuration theory. Teori umum mengenai tindakan sosial, hasil pemikiran sosiolog Inggris terkenal Anthony Giddens dan para pengikutnya. Ada 3 cara dimensi bahwa strukturasi selalu melibatkan 3 cara, yaitu interpretasi, moralitas, dan kekuasaan. Interpretasi, aturan yang kita gunakan dalam memandu tindakan yang berguna, bagaimana sesuatu itu harus dipahami. Yang kedua, moralitas, tindakan yang sesuai aturan yang digunakan untuk memandu tindakan apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, kekuasaan, aturan yang kita gunakan pada kita, bagaimana kekuasaan dapat menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir ada strukturasi komunikasi kelompok. Menurut Puli, pengambilan keputusan kelompok adalah suatu proses di mana anggota kelompok berupaya untuk mencapai konvergensi atau persetujuan atas suatu keputusan akhir dan untuk mencapai hal itu. Proses strukturasi ini terjadi dalam 3 wilayah, yaitu interpretasi, moralitas, dan kekuasaan. Dalam hal ini, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi interaksi kelompok, yaitu jenis kerja dan posisi anggota kelompok. Jenis kerja maksudnya itu tugas yang harus dilakukan oleh kelompok. Jenis kerja akan membuat aturan-aturan tertentu lebih sesuai. Yang kedua, posisi anggota kelompok, maksudnya itu kelompok ini secara berurutan akan mempengaruhi interaksi di mana antara anggota kelompok lainnya mungkin akan menjadi pemimpin kerja, pemberi informasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada tugas kelompok. Tugas kelompok dibagi menjadi 2, yang pertama yaitu teori fungsional dan yang kedua adalah teori pikiran kelompok. Teori fungsional dalam komunikasi kelompok memandang proses sebagai instrumen yang digunakan kelompok untuk mengambil keputusan dengan menekankan hubungan antara kualitas komunikasi dan kualitas keluaran output kelompok. Komunikasi adalah cara anggota kelompok menjelajahi dan mengenal kesalahan dalam pemikiran serta menentukan ataupun memutuskan hasil kelompok. Misalkan di dalam kelompok terdapat suatu masalah, jadi setiap anggota kelompok memikirkan dan mengidentifikasi permasalahan yang ada, seperti berdiskusi tentang masalah tersebut dengan mempertanyakan apa yang terjadi dan mengapa hal ini bisa terjadi. Setelah selesai mengidentifikasi masalah yang ada, setiap anggota dapat memberikan ide dan pendapatnya masing-masing, serta memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, ada teori pikiran kelompok. Pemikiran kelompok merupakan hasil dari tingkat kekompakan atau kohesivitas yang merupakan variabel penting dalam efektivitas kelompok. Kohesivitas kelompok terbentuk sebagai hasil dari seberapa besar anggota memahami bahwa tujuan mereka dapat terpenuhi di dalam kelompok. Dalam kohesivitas setiap anggota harus bersifat interdependen atau saling tergantung satu sama lain dan saling mengandalkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Namun menurut Irving Janis, di balik sisi positif kohesivitas,
ada hal negatif atau kelemahan yang dapat terjadi pada pemikiran kelompok, yaitu tidak adanya pemikiran kritis dalam suatu kelompok dan rasa percaya diri yang terlalu besar di dalam kelompok. Adapun jawaban terhadap permasalahan tersebut yaitu dengan mendorong setiap anggota berpikir kritis dan menyatakan keraguan yang dirasakan. Terus pemimpin tidak terburu-buru dalam mengemukakan pandangannya dan mengadakan pertemuan lain untuk mempertimbangkan kembali suatu rencana atau keputusan sebelum memutuskan keputusan final. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.